Selamat siang ya. Kali ini kita mau membahas mengenai LED ya. Mengenai LED yang tidak mempunyai payung cut off ya. Banyak yang bertanya saya karena saya sudah bikin video ya berapa kali kemarin. Terdiri dari beberapa part, terdiri dari beberapa bagian soal bayangan gelap waktu itu kita bahas. Nah, soal bayangan gelap dan pemasangan. Nah, jadi kita akan gabung ya pembahasan kali ini soal bayangan gelap dengan cut off karena ada hubungannya ya. Jadi cut off ini untuk tipe lampu H4 itu penting. Jadi kita sedang membahas lampu H4 nih ya. Kita tidak sedang membahas lampu BH lain ya, tapi kita membahas lampu H4. H4 itu biasanya dipakai di mobil Toyota atau Honda atau Mitsubishi, pokoknya mobil Jepang yang reflektornya lampu jauh, lampu dekat menjadi satu. Ya. Kalau halogennya seperti ini bolamnya ya. Kakinya 3, ciri-cirinya ya. Di sininya ada mangkoknya ya, payungnya. Kalau itu yang H4. Nah, saya sudah membahas kemarin bolamnya menggunakan bolam ini ya, bolam yang kita promosikan ya, tipe Cree XHP 30 watt, second generation, DCP, double copper PCB ya. Apa sih keuntungannya? Anda bisa lihat, nonton di video saya sebelumnya, dan saya potong dulu iklan ya. Anda kalau mau beli order bolam ini bisa melalui Bukalapak ya. Bukalapak username-nya Juragan Lampu, saya sendiri yang mengelola. Shopee melalui F3 Moto Lighting, itu reseller saya. Tokopedia Anda bisa melalui saya juga, langsung saya yang mengelola sekarang ya. Username-nya adalah Juragan Lampu. Anda bisa WhatsApp 0898 269 3838. Anda bisa order melalui WhatsApp, kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA ya. Anda bisa juga datang ke workshop saya Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Kita sudah buka informasi semua ya. Kita tidak ada yang ditutup-tutupi. Sampai alamat pun kita juga berani sharing ya di media sosial. Kadang-kadang ada orang dagang tapi alamatnya nggak mau diketahui di mana ya. Karena mungkin tidak jujur atau takut disamperin atau takut segala macam, saya nggak ngerti. Saya sudah open ya. Anda bisa cek di Google Juragan Lampu, mapnya langsung menuju ke workshop saya ya. Kenapa saya rekomendasikan kalau Anda membeli LED itu ya yang ada payungnya? Payungnya harus replika 1:1 seperti halogen, lebih bagus ya. Seperti ini ya. Kenapa? Karena hasil cut off-nya akan lebih bagus. Jadi hasil outputnya akan bagus gitu ya. Karena kenapa? Anda memasang LED itu ada kemungkinan hasilnya kan silau ya. Silau, tidak ada cut off-nya. Nah, banyak juga yang bertanya kepada saya, "Pak, bagaimana cara pemasangan LED 3 sisi? Pak, bagaimana cara pemasangan LED yang aneh-aneh gitu ya, tanpa seperti yang kan saya sudah membagi 2 buah kategori LED H4, satu sorotan samping, satu sorotan atas bawah. Jadi 2 itu aja. Nah, banyak yang bertanya kepada saya WA ya, "Pak, LED ini nggak ada payungnya, masangnya bagaimana? Pak, LED saya 3 sisi, Pak, LED saya 4 sisi, Pak, LED saya 5 sisi, Pak, LED saya ini, Pak, LED saya itu." Banyak ya, pusing juga saya jawabnya. Saya nggak jawab, dikomentarin saya sombong. Ya, saya sombong, nggak mau jawab, nggak mau nolongin katanya. Ya, sebenarnya bukannya sombong, karena lebih baik mendingan Anda nggak usah beli LED-LED begitu gitu ya. Kalau Anda hasilnya mau bagus ya, kalau hasilnya mau bagus. Jadi kalau Anda mau bagus, carilah LED yang ada payungnya supaya ada cut off-nya. Anda butuh cut off tidak? Kalau Anda tidak butuh cut off ya Anda pasang saja. Tapi kalau Anda butuh cut off, mau nggak mau Anda harus cari LED yang ada payungnya ya. Seperti itu. Kenapa saya ngomong harus ada payungnya? Ya saya ngomong apa adanya, karena kita itu mengkonversi itu jadi dalam arti lampunya kan aslinya punya halogen. Jadi kita harus mencari LED yang menyerupai halogen. Itu aja, simple ya. Kalau Anda
nggak menyerupai halogen ya tentu nanti cut off-nya nggak ada, karena cut off itu dibentuk oleh ini payung. Kalau proyektor cut off itu dibentuk oleh shield. Shieldnya kenapa? Kan ada proyektor yang hasilnya bisa berupa tangga. Nah itu karena cut off itu dibentuk oleh shield. Nah sedangkan kalau halogen H4 itu cut off itu dibentuk oleh payung. Nah payung itu penting. Kalau bohlam Anda nggak ada payung, cut off-nya nggak bagus. Jadi gimana cara pasangnya 3 sisi, 4 sisi ya LED begitu yang istilahnya nggak sesuai standar dari halogen. Nah di depan saya ini ada bro, nih bohlam. Ini bohlam dijual merek terkenal ya, mereknya Auto titik-titik Auto V. Anda lanjutkan sendiri, nanti saya takut disomasi ya. Nanti saya mereview katanya nggak sesuai seperti kemarin kasus kacamata ya. Jadi Anda simpulkan sendiri merek tersebut. Nah, bohlam ini seperti si Auto, kodenya kalau nggak salah Highway. Bohlam itu terang dan bohlam ini terang. Tapi dia nggak bisa ada cut off. Kenapa? Karena bohlamnya seperti ini nih, tuh. Chipnya ada 2, atas dan bawah. Ada 2, atas dan bawah. Ya, bagian bawah untuk low beam, bagian atas untuk high beam. Ya, kelihatan nggak tuh di kamera? Chipnya ada 2, satu atas satu bawah. Ini bawah, yang satu lagi di atas. Ya ada 2. Jadi chipnya itu satu untuk low beam, satu untuk high beam. Tapi dia tidak ada payung. Ya payung itu seperti gini nih. Kalau LED ini kita bongkar ya, payungnya itu tuh ini nih sebelah nih. Nah ini payung. Ya payung. Ya sama seperti halogen kan ada payungnya. Kita butuh payung sebenarnya. Payung itu untuk membentuk cut off. Ya. Jika Anda berminat bohlam ini, boleh ya saya jual murah saja untuk tipe H4. Sebenarnya ini bohlam dari sampel dari pabrik ya, suruh kita jual versi murah sebenarnya. Ya. Bohlam ini full adjustable ya, tapi tidak ada cut off-nya, bro. Tidak ada payungnya. Jadi sulit ya. Adjustable iya ya, Anda bisa setting putar arah jam 11, jam 12 bisa, tapi tidak ada cut off-nya karena tidak ada payungnya. Dan LED seperti ini sebenarnya menyalahi aturan dari halogen. Kenapa saya bilang begitu? Menyalahi aturan dari halogen. Halogen itu bagian low beam yang bagian depan yang ada payungnya. Filamennya bagian depan yang ada payungnya. Untuk high beam dia pindah ke belakang. Jadi filamennya kalau kita tegakin ini satu di atas yang ada payungnya, satu di bawah untuk high beam. High beam tidak perlu payung. Kenapa? Karena kan untuk supaya sinarnya naik 360 derajat ya. Jadi kenapa kalau yang low beam perlu ada payung? Karena untuk cut off, membatasi, tidak menyilaukan gitu. Kalau Anda high beam kan Anda supaya dia menyilaukan diri ya. Halogen itu fokusnya ada 2, satu di atas, satu di bawah. Nah, sedangkan LED ini dibikin ya, fokusnya bukan yang atas bawah tapi samping-sampingan. Bukan atas bawah tapi samping-sampingan fokusnya. Jadi ini menyalahi sebenarnya. Nah, tapi menyalahi begini dia tetap bisa high beam. High beamnya sinarnya naik, tapi low beamnya tidak bisa ada cut off-nya ya, seperti itu. Jadi kalau buat Anda yang bertanya kepada saya, Pak LED 3 sisi gimana cara settingnya? Anda mau disetting bagaimanapun LED 3 sisi nggak bakal bisa bagus. Anda mau ngejar apa dari LED 3 sisi? Anda mau mengejar apa dari LED 4 sisi? Supaya ada cut off. Sampai lebaran onta atau sampai imlekan monyet juga nggak bakal bisa itu keluar cut off-nya. Karena kenapa? Tidak ada payungnya. Ya, ngerti? Paham? Jadi buat Anda yang bertanya kepada saya, Pak LED 3 sisi gimana supaya cut off-nya bagus? Sampai mau 7 turunan Anda punya 9 turunan lahir pun tidak bakal bisa bagus karena menyalahi aturan dari halogen, bro. Seperti itu. Paham ya? Jadi buat Anda yang bertanya kepada saya nggak mau jawab, saya jawab begini, Pak, itu mah nggak bakal bisa bagus hasilnya, mendingan Bapak ngumpulin uang beli lagi LED yang bagus. Dia marah, dia bilang pelit banget bro, infonya nggak mau bagi-bagi, sombong ini itu. Waduh, coba deh Anda ke pabrikan mobil atau kemana kek yang jago, coba Anda tanya LED 3 sisi gimana cara nyetingnya ya, karena itu menyalahi aturan dari halogen. Karena ini reflektor punya halogen, kita harus menyamakan ke halogen. Itu, paham? Ngerti? Kalau ada proyektor yang punya HID ya tentu
seperti D2S ya, Bolam D2S proyektor HID ya. Tentu kita harus mencari LED yang topologinya atau LED yang karakternya sama seperti HID tersebut supaya hasilnya baru bisa bagus. Sedangkan ini reflektor punya halogen ya, kita harus mencari bohlam yang serupa dengan halogen supaya hasilnya bagus. Ya, paham seperti itu. Jadi jangan sampai saya dibilang pelit, ilmunya bagaimana, nggak bakal bisa bro. Nah ini saya contohin nih, saya cuma punya ini. Saya LED 3 sisi ada sebenarnya, cuman LED 3 sisi masih ada ya orang pasang di mobil. Saya bingung loh, itu LED paling murah ya, 80.000, 70.000 dapat, gimana mau terang ya. Itu kalau ditaruh di motor sih masih cengli lah. Harga motor fiction mungkin 15 juta sekarang kali ya bekasnya, atau berapa juta saya nggak tahu harga fiction, atau barunya 20 juta. Anda beli LED begitu 3 sisi buat taruh di motor masih oke. Masih setidaknya terangnya nerangin center masih oke. Tapi kalau untuk mobil, buset bro, Anda beli LED begitu bukannya pandangan Anda enak, malah menyusahkan Anda sendiri ya, membuat Anda mencelakakan diri Anda sendiri. Kenapa? Karena Anda sama aja dengan nggak pakai lampu mobil Anda ya. Hati-hati loh, hati-hati. Jadi mencelakakan diri, Anda bisa juga mencelakakan orang lain. Kenapa? Karena kalau mobilnya Anda nggak ada lampu, orang lain nggak tahu bahwa di situ ada mobil. Makanya seperti truk di tol ya, tidak ada lampu belakang, kan Anda tidak tahu itu ada mobil, makanya Anda bisa menyeruduk dia gitu ya. Makanya sekarang aturan dari Dishub, mobil-mobil truk gitu ya harus pakai reflektor semua ya. Waktu uji tipe, waktu apa tuh di KIR harus full reflektor mobil sekarang, mobil box ya di belakang, walaupun lampunya mati jadi kesorot sinar lampu mobil kita bahwa kita tahu oh itu ada mobil gitu ya. Jadi makanya Anda modifikasi jangan sampai salah modifikasi ya. Kalau Anda duitnya belum ada ya tetapkan lampu standar aja, nabung dulu bro. Saya sering ngomong ke orang begitu, Pak budgetnya belum cukup, nggak apa-apa, nabung dulu ya, nabung dulu, sabar gitu loh. Jangan dipaksakan oh beli LED yang abal-abal, bukannya malah jadi bagus, hasilnya malah menyesatkan Anda gitu, menyusahkan Anda. Lebih baik Anda tabung dulu sampai duitnya cukup, belilah yang bagus gitu ya, daripada Anda punya duit sedikit maunya dihabisin untuk beli lampu padahal hasilnya nggak bagus. Jadi nanti Anda nggak bagus, Anda beli lagi, nggak bagus lagi, Anda beli lagi, jadi pengeluaran lebih banyak tapi hasilnya nggak bagus-bagus, benar nggak? Jadi mendingan kalau buat Anda yang duitnya belum ada, nabung dulu bro ya. Nah ini LED ini ya udah saya pasang nih di sini ya, LED ini udah saya pasang di sini ya, dia memang nyala terang ya. Saya juga jual ini bro bolam ya. Anda kalau mau order bisa WhatsApp saya ya. Anda lihat nih ya. Oh sebelum ini kita tes dulu bayangan gelap di tembok dulu bro ya. Bayangan gelap di tembok seperti itu garisnya ya, tuh gelap, memang nggak terlalu lebar ya. Gelap memang nggak terlalu lebar ya, tapi dia tidak ada cut off-nya. Intinya adalah yang mau kita jelaskan, dia tidak ada cut off dan tidak ada. Nah kemarin di video-video kita sebelumnya kita harus melihat kalau soal cut off H4 ya. Ini di sini bro ya. Ini itu reflektor mobil apapun ya yang halogen H4, Anda perhatikan pasti ada garis alur. Ya, ada garis alur untuk mobil apapun. Anda nggak percaya omongan saya, Anda cek. Anda ke mall, Anda ke parkiran mobil, Anda sambil jalan, Anda sambil pelajari ya. Pasti ada garisnya. Mau reflektor apapun, mau mobil Innova, Avanza, mau mobil Cina, mau mobil Eropa seperti Chevrolet, kalau H4 atau tipe-tipe lain yang ada. Tapi kalau H4 pasti ini begini. Ini begini, mau bentuknya apapun pasti ada garis. Nah garis ini adalah sebenarnya garis batasan cut off ya, pokoknya garis pembentukan cut off ya. Ini begini. Nah LED yang bagus atau halogen kalau kita nyalakan, dia akan jatuh sinarnya di sini nih, di garis ini dan garis ini ya. Kalau Anda nggak percaya, kita nyalakan dulu halogennya ya. Kadang-kadang kita bilang bikin video masih ada yang nggak percaya juga ya. Masih banyak bro yang nggak percaya
dikira kita tuh bikin video ngasal ya. Nah, Anda lihat tuh, kelihatan nggak dari kamera ya, bahwa garis yang sini tuh di sini jatuhnya ya. Kelihatan nggak tuh? Tidak melebihi garis ini. Yang sebelah sini juga tidak melebihi garis ini. Kira-kira 1 cm di atas, ini 1 cm di atas. Ya. Tidak melebihi. Kelihatan ya bidangnya tuh? Tidak melebihi. Anda semua mobil seperti itu, H4. Ya, tidak melebihi. Tidak melebihi atau kita bikin pas. Ya. Atau kita bikin pas. Ya, pas itu dalam arti maksudnya tepat di situ. Tidak melebihi atau tepat. Nah, sekarang kita pasang ini LED-nya. LED yang bagus juga sama, garisnya harus sebegitu. Atau kalau modifikasi, ada batasan modifikasinya supaya hasilnya juga bagus. Gitu ya. Nah, sekarang LED ini ya, yang tanpa ada cut off kita pasang di sini. Ini LED terang, Bro. Terang, Bro. Jadi kalau Anda berminat beli LED ini terang. Ya, silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Harganya murah. Tapi ada kelemahan, Bro. Tipe ini kagak ada cut off-nya. Ya, kenapa? Karena tuh Anda lihat tuh, sinarnya semua kena di bidang reflektor. Jadi ini pada posisi low beam udah high beam. Ngerti nggak? Jadi lampu ini posisinya low beam sudah high beam. Kenapa? Karena semua bidang ini udah kena tuh. Kena di bawah ini reflektor ini. Nah, ini bidang gelapnya ya, yang garis hitam ini bidang gelapnya, situ bidang gelapnya. Dan ini LED bisa adjustable. Ya. Tuh. Jadi LED ini ya belum high beam, posisi masih low beam, sinarnya sudah high beam. Nah, menyilaukan orang nggak? Menyilaukan orang. Efeknya apa? Anda setel turun lampunya, turunin supaya tidak menyilaukan orang. Jadi jarak pandang mobil Anda jadi sorotannya jadi pendek. Nah, kalau yang kayak begitu menguntungkan Anda atau merugikan Anda sebenarnya? Merugikan Anda, bukan menguntungkan Anda. Jadi Anda harus beli LED yang ada cut off-nya supaya setelan reflektor turun naiknya itu yang Anda setel pakai obeng tetap bawaan pabrik tapi tanpa menyilaukan orang. Gitu. Paham nggak? Ya. Jadi kalau LED yang seperti begini, bidang bagian high beamnya yang bagian bawah ini segininya udah kena, artinya ini di low beam saja posisinya sudah high beam. Makanya kita orang sebut kagak ada cut off-nya. Ya, kita akan kasih lihat hasilnya di tembok. Ya, hasilnya seperti ini, tidak ada cut off, tapi memang kelihatan bagus-bagus saja. Tapi kalau kita mencermati bidang bagian bawah reflektor sudah kena, artinya ini menyilaukan orang, gitu ya. Nah, kalau dia di high beam tetap bisa high beam, sinar akan naik. Ya, ini kan low beamnya ya, sinar akan tetap naik. Nah, ini high beam, ini low beam, ini high beam, ya. Ini low beam, ini high beam. Ya, seperti itu. Oke, tapi kalau Anda merasa LED ini bagus, outputnya ada cut off-nya, ya Anda boleh beli. Dan ini full adjustable, gitu ya. Jadi saya ngomong apa adanya, ya. LED ini juga saya jual dengan merek, belum ada merek, ya, versi murah sebenarnya, ya. LED ini adjustable, ya, putar, tapi memang cut off-nya tak ada cut off, ya. Jika Anda berminat bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Ya. Oh, satu hal lagi. Kita punya LED lain nih. Ya, zaman dulu punya barang nih. Saya bongkar-bongkar ada. Zaman dulu kenapa kita belum bermain di LED? Ya. Masih bermain bilangnya di HID lebih bagus. Karena kenapa? Fokusnya zaman dulu belum bagus. Makanya kita lama juga ya untuk proses jualan ke LED gitu ya. Nah, ini saya dapat sampel dari pabrikan Cree ya. LED begini zaman dulu Cree begini nih. Ya, Cree begini zaman dulu. Modelnya sih mereknya nggak tahu dari pabrikan apa. Dulu kita dikirimin sampel, Bro. Ya, dari Cree.
dari Cree ya. Dan ini bikinannya juga istilahnya bagus ya, kipasnya kencang banget bro suaranya. Maksudnya kipasnya bukannya kencang suaranya, tapi putarannya kencang ya. Kenceng bro ini. Jadi dulu di level zaman dulu ini. Kita waktu itu masih kenceng main di HID, tapi ada pabrikan LED Cree udah menawarkan LED ini. Tapi ya ini wattnya juga nggak terlalu gede, cuma 12 watt. Tapi ini boleh dibilang istimewa. Kenapa? Kipasnya kenceng ya. Jadi istilahnya bodinya juga full besi, berat ini bro, full besi nih. Dudukan ininya juga besi ya. Tapi cuma 12 watt. Nah, waktu itu saya coba sendiri di mobil. Ya, outputnya juga nggak terlalu terang karena waktu itu memang zamannya LED belum seperti sekarang yang wattnya besar-besar gitu ya. Ini kipasnya mungkin 5 watt. Ininya terbaca di itu 12 watt. Mungkin LED-nya cuma 7 watt ini. Ya. Kecil lah pokoknya, nggak begitu terang ya. Kalau kita ukur di lux meter juga hanya berapa ini? Hanya 1300-an tuh terbaca ya. 1300-an berarti kalau halogen 55 di sini 1000 berarti dia hanya 1,3 kali lebih terang dan warnanya putih. Dan yang parahnya adalah yaitu soal cut off yang saat ini sedang kita bahas. Tidak ada cut off-nya bro, karena ini LED bulak-balik begini sama tuh begitu aja. Jadi zaman dulu makanya kita belum bermain LED yaitu cut off-nya kita harus penting, harus bagus. Jadi waktu itu cut off masih bagusnya pakai HID, kita masih bisa setting gitu ya. Nah, kita akan coba pasang ini ya. Kita coba pasang. Bolam ini bisa diputer-puter bro, enak banget diputer-puter. Cuma kita nggak tahu arahnya di mana karena anatominya ya beda seperti halogen, makanya nggak bakal bisa bagus gitu ya. Teknologi makin berkembang, pabrikan sudah makin mengerti bagaimana membuat cut off itu supaya bisa bagus menyerupai halogen gitu ya. Tuh, ini kalau dipasang sorotan atas bawah, kita pasang sorotan samping, semuanya full ya, kagak ada cut off-nya. Nah, kita arahin ke tembok, ya begitu aja hasilnya. Tuh, apakah ini ada cut off-nya gitu kan? Enggak nih, payah gitu ya. Nah, makanya carilah LED yang ada payungnya. Payungnya menyerupai halogen. Ingat, menyerupai halogen. Kenapa? Supaya hasilnya bagus. Kalau payungnya cuman berupa garis aja seperti F3 begitu agak kurang gitu ya. Nah, ini zaman dulu. Jadi sampel-sampel zaman dulu nanti kita akan korek-korek ulang ya. Saya zaman dulu banyak dikirimin LED oleh pabrikan ya, suruh saya jualan LED. Saya nggak bisa jual karena hasilnya dulu belum bagus dan dikiriminnya cuma satu pelit mereka ya, dikiriminnya cuma satu kadang-kadang supaya kita nyoba kiriminnya nggak sepasang gitu. Jadi kita waktu itu juga nggak bisa tes jalan gitu ya, karena mestinya sepasang dong dikiriminnya ya. Nah, ini hasil output LED Cree ya. Ini ada cut off-nya bro, ini garis lurus ya. Ini garis lurusnya ya, ini naiknya ya. Ini high beam-nya ya. Gimana ya, kasih lihat supaya ini bahwa bukti ada cut off-nya. Ya, ini ada cut off bro ya, cut off-nya RHD. Sebentar, posisi kameranya ya. Tuh, kelihatan nggak? Ini garis lurusnya, ini garis naiknya ya.
Ini garis naiknya miring ya ke atas. Nah, ini garis lurusnya ya. Jadi ini bohlam ada cut off-nya. Makanya carilah bohlam yang punya cut off supaya tidak menyilaukan lawan arah. Tapi ada orang yang nggak peduli ya dengan kata-kata silau itu. Kadang-kadang orang, ya penting gua terang aja. Orang lain mau urusan nanti. Ada yang seperti itu. Nah, kalau Anda mau beli yang seperti itu, Anda boleh beli. Lihat ini nih. Saya jual murah. Silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Ya. Tapi kalau buat Anda yang peduli dengan yang namanya cut off, ya, Anda belilah bohlam yang bagus ya. Budgetnya belum ada, duitnya belum ada. Ya nggak apa-apa, nabung dulu, sabar gitu ya. Jangan langsung memutuskan mau beli gitu. Anda beli yang murah-murah, 10 kali beli, Anda mendingan cukup beli satu yang bagus gitu ya. Nabung dulu gitu. Tunggu budgetnya sampai ya. Nah, ini kalau halogen kita akan buktikan kalau halogen cut off-nya biji mana. Nah, ini halogen. Sama nggak dengan Cree tadi outputnya? Sama ya, garis lurusnya di sini nih, sebentar saya pegangin. Garis lurusnya di sini. Nah, ini garis miringnya, ya. Sama, Bro. Ya, makanya kita berani bikin video, berani kita membuktikan barang bahwa bagus atau tidak, ya. Karena sudah kita riset, Bro. Kalau nggak riset, kita nggak berani ngasal ngomong, ya. Karena YouTube ini ditonton oleh seluruh dunia ya, yang mengerti bahasa Indonesia. Malaysia banyak yang mengerti ya. Salam untuk orang-orang Malaysia, Kuala Lumpur. Saya lihat di analitik video YouTube saya banyak dari Kuala Lumpur ya. Orang Indonesia malah jarang nonton loh. Nggak tahu kenapa. Ya, jadi LED ini Cree XHP 50.2 30 watt second generation. Jika Anda berminat bisa hubungi saya ya. WhatsApp 0898 269 3838. Ini saya rekomendasikan karena outputnya cut off-nya bagus. Jadi buat Anda yang mau mencari cut off, silakan LED ini. Nah, buat Anda mau mencari yang harga murah, Anda bisa beli LED ini. Ya, LED ini anatominya beda seperti halogen ya. Kurang ada cut off-nya ya. Jadi buat Anda yang bertanya, Pak LED 4 sisi, Pak LED 3 sisi, Pak LED 6 sisi, Pak LED gitu-gitu. Anda mau tahu LED itu bagus atau tidak ya Anda lihat seperti halogen. Halogen mobil Anda apa? H4 ya. Anda lihat bentuknya, fisiknya, ada nggak payungnya? Karena payung itu penting ya. Sekali lagi seperti itu. Jadi bukan saya nggak mau jawab, saya dibilang sombong apa segala macam. Karena kalau LED yang anatominya beda seperti halogen, mau Anda setting bagaimanapun nggak bakal bisa bagus ya. Dan chipnya juga penting. Makanya kenapa lampu C6 juga banyak yang pakai. Pak, gimana cara setel lampu C6? Saya sudah menurut ikut aturan Bapak kok nggak bisa bagus. Ya, gini, filamen bohlam itu tipis bro, seperti benang. Ya, seperti benang. Jadi kecil. Ya, ini juga kecil chipnya. Kenapa C6 mau Anda setel nggak bisa juga? Nggak bisa bagus. Karena chipnya gede, COB namanya, chip on board. Chipnya lebar. Jadi glare-nya banyak, jadi nggak bisa fokus, gitu ya. Makanya kenapa ada yang bertanya kepada saya, Pak, saya mau bohlam yang XHP 70 aja Pak, lebih terang kan. Bro, chipnya makin gede, glare makin banyak, makin nggak fokus. Jadi kita kalau mau bermain fokus, maksimal di XHP 50 saja, jangan di XHP 70. Karena kenapa? Chip XHP 70 terlalu gede. 0,7 kali 0,7, sedangkan XHP 50 0,5 kali 0,5 masih oke, masih batas dalam toleransi ya. Kalau chipnya makin lebar, makin gede seperti COB, seperti C6, chipnya lebar, fokusnya itu udah nggak bakal fokus karena titiknya udah berubah, bergeser banyak gitu ya. Makanya kenapa Anda lihat deh LED yang di pasaran ya, chipnya kenapa tipis-tipis ya, karena memang untuk chip otomotif. Karena chip halogen itu seperti benang, tipis. Paham? Ya. Jadi banyak yang bertanya kepada saya, LED 6 sisi saya udah setel mengikuti aturan Bapak bagaimana? Padahal saya nggak pernah bikin aturan tentang LED 3 sisi atau LED 4 sisi. Dan saya juga tidak pernah membuat aturan mengenai settingan C6 bagaimana. Karena menurut saya C6 mau disetting gimana pun nggak bakal bisa bagus. Kenapa? Karena chipnya terlalu lebar, glare-nya kemana-mana. Itu bukannya saya nggak mau jawab ya, karena chipnya terlalu lebar.
Anda lihat chip-chip otomotif semua tipis-tipis. Kenapa? Seperti benang, karena halogen seperti benang. Jadi kita mau cari LED yang bagus bagaimana ya Anda lihat halogen aja. Ya, seperti benang. Makanya chip-chip otomotif ini tipis-tipis. Nah, saya jualnya XHP 50. Kadang-kadang ada orang auban, "Pak, saya mau lebih terang, XHP 70 aja, Pak, ada nggak?" Saya bilang, XHP 70 nanti glare-nya banyak, cut off-nya nggak bagus. Karena kenapa? Terlalu gede chipnya, seperti itu. Tapi memang ada orang yang nggak peduli dengan yang namanya cut off, nggak peduli namanya yang dengan garis. Itu yang penting gua terang. Orang lain nggak peduli mau silo mau apa, ada memang seperti itu. Tapi saya sebagai penjual pedagang, saya sih lebih istilahnya gimana ya? Saya mau terang, tapi kita jangan mengganggu orang lain lah, seperti itu. Ya. Kita enak lihat terang, tapi jangan ganggu orang lain lah, ya. Jadi tidak polusi cahaya. Kalau saya lebih merekomendasikan jualan seperti itu, ya. Jadi terangnya ini untuk safety kita dan untuk safety juga orang lain, ya. Anda tahu nggak kalau jalan di tol, kalau Anda silau di belakang, misalnya Anda nih naik mobil nih, lampu Anda menyilaukan di depan, yang di depan pasti nggak seneng bro, dia akan ke kiri. Anda lewatin dia, pasti dia akan bales. Pernah nggak kejadian seperti itu? Ya, pasti pernah. Banyak orang yang nggak suka, jadi Anda bisa ribut di jalan, ya seperti itu. Atau Anda hadap-hadapan jalan, mobil Anda ini lampunya silau, di sini bajai bro. Si abang bajai nggak seneng bro, dia ketengah-ketengah ini mau nabrak kita, ya pernah kejadian tuh saya, ya seperti itu. Jadi saya belajar dari situ. Jadi kita boleh pakai lampu yang terang, tapi jangan mengganggu orang lain, ya seperti itu. Penting itu bro, ya satu. Sama seperti saya merekomendasikan ke orang lampu sen ya warna kuning aja bro, jangan diganti warna hijau, warna ungu. Yang namanya sen kuning ya, karena kita memodifikasi harus sesuai regulasi ya seperti itu. Saya tidak perlu pakai standar DOT, pakai standar SNI atau FCC, CE. Yang penting adalah Anda beli di saya kalibrasi semaksimal mungkin ya seperti itu. Supaya kenapa? Supaya outputnya bagus ya, ada cut off-nya. Oke, saya rasa cukup videonya. Terima kasih.